Oke. Halo guys. Oke, kita balik lagi tak record buat teman-teman yang nggak bisa datang hari ini. Jadi hari ini aku mau ngomongin tentang overthinking. Siapa yang nggak pernah overthinking? Pasti zaman-zaman now ini banyak sih overthinking. Ini aku ada beberapa pertanyaan untuk kalian bisa jawab ya atau tidak. Ya atau tidak ya guys. Maksudnya jadi kalian nggak usah ngomongin di chat atau ngomongin kalau kalian bisa pakai apa pakai mic, nggak usah ngomongin ya atau tidak, tapi dalam hati ya atau tidak gitu. Hari ini mau tanya pertama, sering merenung nggak buat apa ya, kamu sering merenung ya atau tidak? Jawab. Oke. Oke, pertanyaan kedua, eh, apakah kamu sering susah tidur, mikir mikir pas malam itu selalu mikir, resah, dan nggak tahu harus apa, pasti malam itu mikir terus, mau tidur itu tidak nyenyak rasanya, mikir ya atau tidak, atau dah dipikirkan. Oke, ketiga, sering mikir mikir no perkataannya orang nggak, misalnya, oh kamu loh kok kurusan, dipikir, loh kamu kok apa ya, kita perkatakan yang baik, kamu kok lebih cepat, beda dari biasanya gitu, dipikir, kamu kamu beda dari biasanya, dipikir apa yang beda ya atau tidak, ya disimpan. Terus pernah nggak pas SMA atau pas kerja sekarang ini, pas kuliah, saya habis ngerjain sesuatu, eh, kerjaan sesuatu, tapi habis kamu ngerjain cemas, eh yang aku kerjain udah betul nggak ya, dan sesuai ekspektasi bos atau enggak ya, atau pas ujian untuk remedi nggak ya, dipikir ya atau tidak. Oke, udah. Terus apakah kamu sering ini merasa gagal atas apa yang kamu kerjain, ya atau enggak guys? Oke, dipikir ya atau tidak, dijawab dalam hati. Dari pertanyaan tadi, yang paling banyak yang mana, ya atau tidak? Kalau ya, berarti kamu ini sering ngalamin overthinking gitu dalam hidup, apa-apa dipikir. Overthinking itu kayak, kalian anak meme nggak? Kalau ada anak meme di sini, tahu ini nggak, gambar uh, yang orang botak gini, botak terus tiduran di kasur itu. Di Twitter rame sih, sering dipakai di Twitter. Tahu, ini sering dipakai di Twitter sih. Dia yang di kasur terus kayak gini. Nah itu gini. Nah, itu banyak, itu kebanyakan buat orang-orang yang buka lebar-lebar. Iya.
Itu sering buat orang-orang sing overthinking atau enggak pertanyaan-pertanyaan yang struggle. Terus biasanya orang-orang itu nge-meme di post nanyain pakai meme itu yang overthinking banget gitu. Uh, Overthinking ini dibilang ya berlebihan banget gak sih? Berlebihan banget. Terus padahal ya sebenarnya nggak terjadi apa-apa loh. Tapi kita ini seringnya mikir yang berlebih daripada apa yang benarnya terjadi gitu loh. Overthinking itu bisa sebenarnya kalau kalian lihat ya, kalian rasa overthinking itu pasti ada dua macam. Memikirkan apa yang sudah lalu atau apa yang belum terjadi. Itu pasti. Pasti overthinking itu pasti eh mikir no itulah yang lalu. Betul nggak ya kayak tadi? Betul nggak ya apa yang aku kerjain? Ya sesuai ekspektasi bos, dosen, guru atau ya apa gitu. Guru nggak mungkin ya. Guru di kuliah, dosen. Sudah betul nggak ya? Aku apa bisa dapat hasil yang bagus yang aku kerjain. Kalau kalian kuliah hari ini dan juga kalau kalian kerja sesuai ekspektasi nggak ya? Bisa buat perusahaan ini bisa menguntungkan nggak ya? Atau di masa depan itu dalam usia-usia segini siapa ya jodohku? Terus aku kalau yang mau kuliah dekat-dekat kuliah mau kerja, aku nanti kerja apa ya? Aku nanti punya rumah tangga, aku nanti bisa punya mobil tangga, kendaraan pribadi enggak, atau mimpiku bisa tak capai enggak ya? Sering banget kita overthinking gara-gara hal kayak gini. Overthinking ini, pikiran ini gara-gara hal-hal ini tuh disebabkan gara-gara ini kita ini terlalu khawatir gitu. Kita enggak punya rasa aman, takut dan kebawa sampai pikiran. Kalau enggak ya sampai tidur. Dulu saya mikir kadang, saya enggak ya? Ada loh orang-orang yang kebak mimpi sampai mengigau-ngigau itu juga ada. Jadi pikirannya kita terjebak gitu, ya overthinking. Ya apa ya bisa ini. Sing dipikirkan itu takut, 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 khawatir, dan akhirnya kita tidak nemu solusi. Solusi apa yang dari permasalahan kita? Fokusnya kita ini lebih ke masalah, bukan solusi. Akhirnya ya terjebak, capek. Kita tidak bisa fokus dalam hal lain, misalnya dalam sekolah, dalam kuliah kita, dalam pekerjaan kita, sebenarnya banyak yang harus dikerjakan, tapi gara-gara khawatir kita fokus sama khawatir. Sebenarnya kita punya banyak mimpi, tapi kita nggak fokus gara-gara kita fokus sama khawatir kita, khawatir dan takut, tak punya rasa aman. Itu sih membuat kita nggak bisa lepas, nggak bisa maju, nggak bisa gerak. Makanya terikat gitu ya. Nah, overthinking itu mesti selalu buat kita ini pikirannya negatif, nggak pernah nggak pernah apa ya positif. Aku bisa akhirnya apa yang membuat uh, overthinking ini apa ya dampak yang terjadi dalam hidup kita gitu loh. Pertama pikirannya kita capek, emosi toh, mentalnya capek masih lelah dalam hati, apa-apa lelah. Saat pikiran mental capek, badan itu juga ikut lelah. Khawatir berlebihan. Apa-apa khawatir, apa-apa dipikir. Overthinking itu bisa jadi kebiasaan. Kalau kita sering kasih makan, apa-apa dipikir, apa-apa dipikir. Uh,
rasanya itu pasti overthinking ini makan, guys. Semua tuh dimakan dalam hidup kita, pikiran, waktu, macam-macam. Saat kita overthinking berlebih, kita pasti bakal banyak yang dimakan. Banyak pasti. Padahal ya boleh sih khawatir, Pak. Khawatir. Waspada itu boleh. Kayak aku bilang, khawatir yang pas, waspada, yang dapat dihandle tapi dan cakupan, itu bisa buat kita lebih siap. Kita bisa lebih siap, lebih waspada daripada sekitar, dan apa ya, kita jadi orang yang selalu bersiaga gitu loh, selalu punya antisipasi kalau orang terjadi ini, uh, terjadi apa ya, bakal happening, ada problem A nih, kita harus punya solusinya, kita punya plan B untuk itu. Sebenarnya itu bagus, khawatir dan waspada, tetapi kita sering banyak nggak bisa handle, kita terjebak di khawatir yang waspada berlebihan, kita nggak membatasi waspadanya kita, selalu akhirnya overthinking itu pun terjadi. Terus ya apa sih caranya kita ini, gimana sih caranya ini mengurangi overthinking, gimana kita bisa lepas dari overthinking, sama kita nih jangan pernah curiga orang sing overthinking itu pasti kayak gini, ini curiga kali kita lakukan sesuatu, orang overthinking itu pasti bakal nanti si A mikir apa ya pas aku habis gini sih ke si A, siapa sih bakal mikir aku jelek nih, oh mikir aku dicap jelek, aku dicap orang yang gimana sama si A. Curiga tuh pasti menggerogoti orang overthinking. Dan gimana caranya kita nggak overthinking? Jangan cepet-cepet kita kasih rasa curiga. Kita buka di 2 Korintus 10. Oke. 2 Korintus 10 ayat 5b. Kalau udah ketemu, katakan amin. Jadi, tak bacain ya, 2 Korintus 10 ayat 5b. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya pada Kristus. Rasa curiga yang berlebihan itu selalu membuat kita pola pikirnya negatif terus sama orang ini. Oh pasti orang itu bakal gini, pasti bakal nyelakain aku, bakal nipu aku. Oh orang itu enggak benar. Orang yang selalu berpikir curiga, pola pikirnya itu mindsetnya bakal negatif, sama orang pun negatif, sama apa yang dilakukan. Misalnya ada suatu sesuatu bilang suatu experience lah, pengalaman pasti bakal dicap negatif duluan. Kayak misalnya siapa sih di sini ini sih pernah nggak lihat story teman kalian nggak dicap, misalnya teman kalian pergi bareng ini, kalian pergi bareng terus kalian di rumah kan scroll, loh kok nggak ngajak aku, pasti aku lagi gak di follow atau gimana, padahal asli nih mereka saja ini
papasan gitu loh, atau tidak sengaja bertemu dan bukan bukan maksud untuk ngajak kalian gitu loh, atau kalian chat WA, chat nih tapi salah, kayak salah tangkep gitu loh. Yang sebenarnya orang ini mau bahas apa, kita yang sudah overthinking duluan, curiga duluan, oh niatnya ini jelek gitu. Padahal itu niatnya ini bagus. Kita ini selalu apa ya, terjebak. Maka dari itu kita perlu buat taruh semua di dalam Tuhan. Pikiran negatif itu taruh di Tuhan. Minta Tuhan buang. Minta Tuhan buang. Aku pas apa ya, ada pikiran negatif itu datang deh. Pikiran aku minta Tuhan ampuni aku, tolong Tuhan buang semua pikiran negatif. Aku mau taruh hidupku deh. Oh Tuhan, tolong aku jagai aku. Taruh aku mesti kalau punya dapat suatu pikiran negatif itu mesti aku minta doa kayak gitu. Guys, curiga itu boleh, tapi jangan berlebih. Jangan diterus-teruskan. Jangan diterus-teruskan. Karena aku bilang jangan diterus-teruskan. Taruh semua di Tuhan. Lebih baik apa ya? Aku bilang waspada saja. Kalau curiga itu kondisinya negatif. Waspada nggak apa-apa. Tapi kalau curiga yang berlebihan, taruh semua di Tuhan. Eh, jangan sampai itu makan semua eh, hati, pikiran, waktu. Dan itu buat pola mindset kita ini jadi orang mikir orang itu negatif. Orang yang mikir orang negatif terus pasti bakal ada cemas-cemasnya. Kalau dekat sama orang nggak nyaman, merasa nggak aman, itu bisa jadi bahaya. Kalau kalian merasa begitu, yuk cepat taruh semua di Tuhan. Yang kedua, gimana cara kita nggak overthinking? Bisa lepas dari overthinking itu, lakukan bagianmu hari ini. Lakukan yang terbaik. Uh, apa ya? Kalau kalian hari ini dipercayakan sesuatu, lakukan dengan baik. Kalau kalian lakukan dengan baik, aku percaya Tuhan itu ya lihat. Tuhan itu kamu uh, lakukan yang baik. Tuhan itu yang kasih sisanya, itu ambil sisanya gitu loh. Ambil sisanya. Jangan pernah takut. Pikir kalau kalian sudah melakukan terbaik, Tuhan itu pasti sertai. Sesuai dengan kehendaknya. Belajar untuk fokus. Fokus dengan apa sih kamu berbuat hari ini. Jangan pikiran negatif. Tapi orang fokus. Orang kalau fokus, uh, udah tahu targetnya, ya pasti bakal terus-terusan. Jangan, kalian harus punya target hari ini. Lakukan yang terbaik, kalian tahu polanya, lakukan itu. Jangan lihat kanan kiri. Oke? Uh, buka ini. Filipi 4 ayat 8. Yuk, kita buka Filipi 4 ayat 8. Ya, bacain ya. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedang didengar, semua yang disebut kebajikan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Nyanyi dengan semua yang benar. Iya, pikir no apapun yang positif. Hari ini musuh terbesar kita itu sebenarnya kayak diri sendiri.
diri sendiri. Apa yang kamu mau kasih makan hari ini, dirimu pikiran yang negatif atau positif, itu tergantung kamu. Itu tergantung kamu. Tidak bisa kalian harus apa ya namanya, maksudnya kalian mau pikiran positif, tapi yang kamu lakukan lalu membesarkan rasa curiga, menjadi lawan, greatest enemy, itu sebenarnya itu pikiranmu sendiri. Dan itu kita sering nggak sih? Sebenarnya nggak ada apa-apa. Kita dulu sing negative thinking dan akhirnya kita berhasil melakukannya. Akhirnya pernah nggak kita merasakan, kita mikir, oh iya, kita nggak ada apa-apa ya. Kuncinya, pikirkan positif. Apa yang positif dalam hidupmu yang baik, perkara-perkara baik. Pikir no. Jangan sampai hati pikiran kita tuh isi negatif. Ya kita isi dengan yang positif. Kita bisa menang dari overthinking kita. Orang bisa menang dari overthinking, aku yakin bisa menguasai diri dengan baik. Orang yang bisa menguasai diri dengan baik jadi dampak yang besar. Bisa jadi dampak yang besar. Mau nyanyi lagu itu yuk. Kita nyanyi lagu itu yuk. Kali ya. Nah, jadi kan ini sebagai apa ya, kata-kata iman doa kita. Bentar ya. Aku pikirkan semua itu. Liriknya bagus banget sih. Ketika ku khawatir itu ya kan? Masuk. Hatiku. Dan dimanapun nyanyiin lagu ini jadi kata-kata iman penguat. Pura tanpa dalam katakan doa, ucapan syukur, damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara dan pikiran Kristus Yesus. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, yang suci, semua yang manis, sedap didengar, semua kebenaran
kebajikan yang patut dipuji. Kupikirkan semua itu. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, suci, semua yang manis, sedap didengar, semua kebajikan patut dipuji. Pikirkan semua itu. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis, sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji. Kupikirkan semua itu. Kupikirkan semua itu. Kupikirkan semua itu. Ya, guys, hari ini yuk aku ngajak kalian setiap kita hari ini kayak belajar punya rasa aman. Rasa aman. Kalau kita khawatir, cemas, taruh itu semua di Tuhan. Khawatir boleh, tapi jangan berlebih. Kita nggak boleh besarin khawatir kita. Karena kita ini punya Tuhan yang gede, lebih gede daripada apa ya masalah yang kita punya. Jadi guys, selalu perkatakan yang baik, mindset yang salah itu si yang betul. Tuhan lebih gede, aku bisa, Tuhan mampu ubahkan kondisiku. Tuhan mampu, Tuhan ini sudah berapi semua pekerjaanku, semua yang dilakukan, pasti dibuat berhasil. Lalu pikirkan yang baik. Itu aja hari ini saya yang mau sharing tentang overthinking atau enggak mesti overthinking. Minggu-minggu ini apa yang terjadi boleh di-sharingkan. Kalau memberkati teman-teman yang lain, wah, it's a good job for us gitu, buat semua. Ya, tidak ada. Oke, tak buka kesempatan lagi yang mau sharing. Gimana? Ya, ada 2, 3, 2, 1.
sharing ya. Apa ya, aku sharing ini sih. Sharing ya, aku minggu ini makan ya, di Surabaya. Ya, habis 1 tahun tidak bergerak, tidak keluar rumah yang jauh-jauh, akhirnya keluar yang jauh-jauh. Sampai akhirnya ya, apa sih, cuma capek. Tapi puji Tuhan itu, Tuhan tuh saya kasih kekuatan, kasih ya aku rumput hari ini pulang pergi walaupun cuaca hujan kayak apapun, ya sempat masuk angin kerokan gitu, tapi kan kayak terjaga itu, kasih kasih kekuatan, kasih semangat gitu. Apalagi kayak di hari Rebu kemarin, ya Rebu itu itu kayak Tuhan itu luar biasa. Aku di jalan gitu, aku Rebu atau enggak Kamis ya, Kamis aja Kamis itu di jalan kayak bener capek gitu, pulang pulang masih ada yang dikerjain, lain kerjaanku tidur malam, bangun pagi, di jalan tuh rasanya kayak rembuk gitu. Tapi pas doa, oh enggak, doa ya, aku minta sambil motoran aku berdoa, Tuhan itu eh, Tuhan tolong apa ya, ya kasih kekuatan aku mau serahin hariku padamu Tuhan, biar bisa jadi berkat kayak gitu gitu. Doa buat orang rumah, buat teman, buat yang lain, buat CG gitu, dek motor ya, capek sih, capek. Terus tiba-tiba kayak kerasa gitu, hati ini sejuk gitu, damai kayak gitu. Aku ngomongin sejuk banget kayak gitu. Wish, capek itu rasanya kayak hilang gitu. Dan rasanya sukacita itu datang gitu, kayak motor gitu. Ya gak tahu kenapa ya. Kalau kita minta kekuatan dari Tuhan, aku mau minta kekuatan dari Tuhan, Tuhan lo kasih. Dan Tuhan tuh enggak apa ya, enggak tutup mata, pasti capai gitu. Enggak cuma minta kekuatan, damai sukacita itu Tuhan yang kasih. Jadi plus plus bonusnya gitu. Eh, apa ya? Senang banget itu. Ya walaupun enggak yang gimana gimana gimana, tapi kayak saya enggak kayak gimana gimana ya. Eh, sembuh dari penyakit, ya untung puji Tuhan ya, Tuhan kayak kasih kesehatan gitu, kayak walaupun kayak capek-capek pun Tuhan itu loh peduli. Itu jadi anugerah tersendiri buat aku sendiri. Ya jadi guys, sekecil apapun yang kamu minta Tuhan tuh iya ya. Jadi itu sih sharing dari aku, ya semoga terberkati. Ada yang mau sharing lagi? Tidak ada? Stopnya skala lahiriku. Tidak ada? Oke, kita Tuhan tidak ada. Gitu. Ya sharing gitu ya. Jadi, itu aja sih hari ini. Jangan lupa besok